Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat atas segalanya, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami melewati semuanya. Saat ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan sungguh mentaati setiap apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, Martin Luther King Jr. pernah mengatakan, "Nothing in this world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity." Tidak ada yang lebih berbahaya di dunia ini daripada kebebalan dan kebodohan yang disengaja. Kita semua tentu tidak ingin menjadi bodoh. Tapi kalau kita tidak mau belajar, kita akan terus-menerus dalam kebodohan. Penyebab kebodohan diantaranya adalah tidak mau mencari tahu, malas membaca, sehingga mudah dibodohi, atau membaca tapi tidak mengerti artinya. Kita tidak boleh malas dalam menyelidiki dan mencari tahu, supaya kita tidak tinggal dalam kebodohan. Selidiki itu harus, bukan berarti hanya iya-iya saja, bukan hanya percaya tanpa benar-benar memahami. Kita harus menyelidiki, bukan hanya mengikuti tanpa mengerti. Dalam hal keimanan kita harus menyelidiki apa yang kita percayai. Selidiki kitab suci, baca Alkitab dan cari tahu benar-benar supaya memahami dan yakin dengan sungguh-sungguh. Di seluruh dunia ini yang disebut sebagai kitab suci hanya ada beberapa saja, bisa dihitung dengan jari. Dan kalau kita benar-benar menyelidikinya, tidaklah sulit untuk menemukan mana kitab suci yang benar dan terpercaya. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11 ini dikatakan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Konteks dari Kisah Para Rasul 17 ayat 11 adalah pelayanan Rasul Paulus dan Silas di kota Berea. Mereka setelah meninggalkan Tesalonika karena ditolak di sana dan karena ancaman aniaya, mereka pergi dan tiba di Berea. Di Berea mereka kembali mengajar firman Tuhan. Mereka menyampaikan Injil. Mereka menyampaikan tentang kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana respons orang Berea? Berbeda dengan orang di Tesalonika. Orang Yahudi di Berea menerima apa yang diajarkan, tapi mereka tidak langsung percaya, membabi buta. Mereka menyelidiki kitab suci setiap hari untuk memeriksa apakah ajaran yang disampaikan itu benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Dan setelah menyelidiki, mereka mengerti bahwa benar sungguh firman Tuhan berbicara tentang kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sikap dari orang-orang di Berea ini merupakan teladan bagi kita untuk bersikap bijaksana dan juga kritis. Apalagi terhadap berbagai ajaran baru yang menyesatkan. Kita harus bijaksana, harus benar-benar menyelidiki, bukan hanya Alkitab saja, tapi kitab-kitab yang lain yang disodorkan dan yang digunakan untuk menggoyahkan iman kita. Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan Yesus dan percaya kepada yang lain, tapi tidak pernah sungguh-sungguh membaca Alkitab,
tidak pernah sungguh-sungguh menyelidiki Alkitab. Dan ketika mereka murtad meninggalkan Tuhan Yesus untuk percaya kepada yang lain, mereka juga tidak menyelidiki tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab yang disebut sebagai kitab suci dari ajaran yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan sekedar percaya, tapi benar-benar selidiki dan mengerti firman Tuhan. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus bukanlah iman yang buta, bukan iman tanpa dasar, bukan iman tanpa akal, bukan iman tanpa intelektualitas, tapi iman kita kepada Tuhan Yesus benar-benar teruji dan dapat dipercaya karena firman-Nya adalah benar. Mari tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan mudah digoyahkan oleh berbagai ajaran, dan tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir dan sampai kita masuk dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang kembali mengajar setiap kami untuk benar-benar mengerti akan firman-Mu, sehingga kami memiliki fondasi yang kuat dalam iman kami, sehingga kami tidak digoyahkan, tidak akan disesatkan oleh orang-orang lain yang berusaha untuk memutarbalikkan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk memiliki kecintaan untuk menyelidiki firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan lebih lagi mengenal-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami, berkati kami, berikan tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan, mujizat-Mu bagi kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu lawat setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu, sehingga orang-orang di sekitar kami dapat mengenal dan melihat akan kemuliaan-Mu. Ampuni kami akan kesalahan dan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.